Assalamualaikum teman-teman, sehat selalu, panjang umur dan sukses kita semua ya, amin ya robbal alamin. Di video kali ini kami ingin coba memberikan informasi masih seputar Pi Network ya teman-teman. Meskipun mungkin sebagian teman-teman pioner kita yang lain hari-hari belakangan ini ada yang kecewa berat, ada yang patah semangat, tentu itu semua terpulanglah kepada kita ya teman-teman. Hidup ini pilihan, dan pilihan ada di tangan kita. Kita mau marah pun marah dengan siapa ya kan? Mau marah dengan Pak Nicholas ya temui aja langsung atau sampaikan unek-unek teman-teman itu di laman-laman resmi media sosial tim Pi Network, baik Instagram misalnya, Facebook ya kan, YouTube, X yang sudah ada ya kan. Di sini ada kabar atau info terbaru ya teman-teman, sebagaimana yang dilansir di laman web hokanews.com dan kemudian diadaptasi oleh laman iknpost.id tentang adanya pengajuan KYB ya resmi dari Sidra Quantum Labs kepada tim inti Pi Network untuk melakukan kerjasama berupa kolaborasi. Sidra Quantum Labs ini adalah laboratorium inovasi dari Sidra Chain ya, yang bergerak dalam pengembangan keamanan blockchain berbasis teknologi kuantum. Sidra Quantum Labs ini adalah bagian ekosistem yang lebih luas dari Sidra Airways dan SDX Global Exchange. Organisasi-organisasi ini adalah merupakan organisasi yang terlibat aktif dalam mempromosikan utilitas Web3 dan juga sekaligus membangun layanan pendukung seputar visi dari Pi Network sendiri. Permohonan berupa KYB atau KYB dari Sidra Quantum Labs ini yang juga sekaligus sebagai permohonan berkolaborasi dengan pihak Pi Network adalah dalam rangka membangun infrastruktur untuk membantu sebagian para pionir seputar Know Your Customer atau KYC dan migrasi mainnet yang selama ini terkendala dan tertinggal. Kabar ini tentunya memicu harapan baru bagi pengguna yang masih terjebak ya dalam antrian verifikasi atau sedang menghadapi hambatan migrasi teknis. Kehadiran aplikasi dari Sidra Quantum Labs ini nanti akan menawarkan layanan KYC manual dan fisik yang terpercaya, mendukung migrasi dan solusi akses aman bagi teman-teman pionir yang berisiko kehilangan manfaat mainnet. Meskipun detail rencana kerja Sidra Quantum Labs ini masih belum banyak ditampilkan, mereka ini sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengutamakan verifikasi berbasis komunitas ya teman-teman. Pemeriksaan manual dan dukungan KYC langsung tatap muka. Jika pengajuan KYB dan kolaborasi ini disetujui oleh pihak tim inti Pi, maka Sidra Quantum Labs ini akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, Sidra Quantum Labs akan menyediakan pemeriksaan KYC manual dan fisik bagi pionir yang menyelesaikan KYC secara otomatis. Yang kedua, Sidra Quantum Labs berencana menyelesaikan migrasi, terutama soal saldo yang tertahan dan daftar periksa mainnet yang belum lengkap checklistnya. Dan yang ketiga, Sidra Quantum Labs berencana akan membuat layanan akses aman guna memastikan pionir yang terverifikasi dapat mengklaim dan menggunakan Pi mereka dengan aman dalam ekosistem. Keberadaan stasiun KYC manual atau lokal akan mampu mengatasi berbagai hambatan ya teman-teman. Misalnya koneksi internet yang lemah di beberapa wilayah, ya kan, dokumen yang tidak sesuai atau keterbatasan perangkat seluler dan hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan lainnya. Kemudian di sini kami juga ingin menyampaikan kabar lain ya teman-teman, masih dari sumber yang sama, disampaikan bahwa mulai Juli ini jaringan Pi Network akan memasuki periode unlock token atau koin berskala besar ya. Diperkirakan sekitar 337 juta Pi akan terkunci ulang atau relock bulan ini, diikuti oleh pembukaan akses secara bertahap terhadap 1,4 miliar token selama 1 tahun ke depan. Peristiwa ini nantinya tentu akan membawa dampak besar terhadap pasar Picoin, terutama dalam hal tekanan jual dan volatilitas harga. Di fase ini nanti, token yang sebelumnya dikunci atau locked ya, karena untuk alasan keamanan, testing atau pembatasan awal, pada akhirnya bisa digunakan, diperjualbelikan atau dipindahkan oleh kita para pionir sebagai pemiliknya ya. Namun
dari perkembangan itu tadi, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari fase unlock ini. Tentunya kepada beberapa aspek ekosistem P-Network sendiri ya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi potensi dalam tanda kutip kekacauan ini ya, pihak tim inti P-Network didesak agar mengambil langkah-langkah mitigasi sebagaimana berikut. Yang pertama, mengatur jadwal unlock yang transparan dan bisa dipantau oleh publik. Kedua, menjelaskan dengan detail skema relock bagi pengguna yang tidak aktif. Ketiga, menawarkan program staking atau reward untuk pengguna yang menahan Pi lebih lama. Dan yang keempat, mengatur kembali insentif agar distribusi koin tetap sehat. Nah, bagi kita para pionir, ini adalah momen yang mengharuskan kita untuk lebih bijak dan waspada ya. Kita tidak perlu panik ya teman-teman, tapi penting untuk kita memahami beberapa hal. Misalnya, berapa banyak Pi yang kita punya akan terkena unlock ya. Kemudian apakah kita akan menjual, menyimpan, atau menggunakannya dalam ekosistem. Kemudian bagaimana kita merespon jika harga tiba-tiba turun drastis ya. Namun yang jelas dari semua itu ya teman-teman, begitulah dunia kripto ini. Ya, kita harusnya memang sudah memahami jauh-jauh hari bahwa dunia yang satu ini memang penuh risiko. Namun informasi yang cukup dan keputusan yang bijak akan jadi bekal kita untuk tetap selamat bahkan tumbuh di tengah gejolak. Kemudian satu lagi informasi terkini ya teman-teman, yaitu bahwa P-Network saat ini resmi menggandeng On-Ramp Money, sebuah kemitraan strategis yang memungkinkan para pionir menukarkan koin Pi-nya secara instan ke lebih 25 mata uang nasional di seluruh dunia ya teman-teman. Apa itu On-Ramp Money? On-Ramp Money atau sering disebut sebagai Fiat On-Ramp adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengubah mata uang fiat ya seperti rupiah, USD dan lain-lain menjadi mata uang kripto. Pada dasarnya ini adalah jembatan yang menghubungkan dunia keuangan tradisional dengan dunia mata uang digital. Kolaborasi antara On-Ramp dan P-Network ini menjadi tonggak penting tentunya dalam perjalanan P-Network karena kita selaku pionir dapat mengkonversi Bitcoin kita menjadi mata uang fiat. Langkah ini tentunya menjawab tantangan lama dalam dunia kripto, ya, akses likuiditas dan konversi fiat secara cepat. Dalam perihal ini, P-Network berhasil menembus hambatan tersebut dan memperkuat posisi Bitcoin sebagai alat tukar global yang nyata. Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan komunitas Pi ya. Kapan Pi bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Maka kini telah terjawab. Dengan integrasi ini, pionir dapat melakukan berbagai hal, diantaranya yang pertama menjual Pi untuk kebutuhan mendesak misalnya, kemudian membantu keuangan keluarga di pasar berkembang, menggunakan Pi sebagai modal usaha kecil, nah, kemudian mengatur aset secara fleksibel sesuai kebutuhan pribadi, dan sebagainya. Jadi teman-teman, poinnya adalah Bitcoin ini menjadi simbol kebebasan finansial, inklusi ekonomi, dan masa depan di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam dunia blockchain. Demikianlah teman-teman video kita kali ini tentang kabar seputar P-Network. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.